Selamat sore, salam Merpati Profesional Indonesia. Sore ini kita angkat VT jawaban dari pertanyaan kawan kita yang dimana ini penting sih kalau menurut saya. Sekedar berbagi pengalaman aja. Kawan kita bertanya, Bang, merpati jantan yang udah giring keket dengan betinanya, dengan jodohnya, apa itu bisa jadi jaminan kalau karakternya bakalan keluar dengan maksimal? Ada yang pernah ngalamin nggak? Tiba-tiba punya merpati jantan dijodohin giringnya bagus, keketnya bagus, cepet naik giring keketnya, tapi karakternya nggak keluar. Pernah nggak ngalamin? Kalau saya pernah banget, bahkan beberapa kali. Jadi nggak ada jaminan yang namanya merpati jantannya giring keket sama betinanya. Nggak ada jaminan di situ si merpati jantan bakal mengeluarkan karakternya yang asli secara maksimal saat lomba, saat dilatih, saat dilob. Enggak. Timbul pertanyaan dari pembahasan kali ini dan kita curhat di sini di sore hari ini. Semoga bermanfaat curhatan kita sore ini. Selamat sore, salam Merpati Profesional Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen, yang udah mampir. Terima kasih banyak pokoknya untuk yang udah bantu jawab juga. Terima kasih banyak. Kita kembali ke pokok pembahasan sesuai opening awal. Ingat ya, ini sekedar curhat, saling berbagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang dimana kawan kita ini memiliki pertanyaan kompleks banget dan penting banget kalau menurut saya, sesuai opening ya. Merpatinya giring keket, sanggan keket. Apa jadi jaminan karakter merpati jantannya itu bakalan keluar secara maksimal? Dan jawaban saya, enggak. Keketnya merpati jantan bagus sama betinanya atau sama jodohnya, entah itu diganti dengan betina manapun warnanya, entah itu ada selapnya, ada telampiknya gitu kan, itu nggak menjamin karakter si merpati jantan bakalan keluar secara maksimal, mengeluarkan karakter aslinya, enggak. Karena di sini pesan saya di pembahasan kali ini, carilah jodoh merpati yang cocok, yang sesuai dengan keinginan dia. Dengan begitu, kalau sudah cocok yang sesuai dengan keinginan dia, itu mudah-mudahan bakalan keluar karakter asli dari si merpati jantan. Intinya cari kecocokan. Untuk menjodohkan dengan betina manapun, mungkin ada genetik bawaan indukan yang si jantannya mau keket dengan betina warna apapun. Walaupun digonta-ganti jodoh dengan warna betina apapun, tetap keket. Nggak pengaruh. Otomatis kita sebagai pemilik, oh gampang, kita jodohin warna apa aja, gampang kok nyari jodoh jantan ini, dia mau sama semua warna. Itu logikanya omongan kita ya. Tetapi keadaannya justru nggak sesederhana kayak gitu. Dia boleh keket dengan betina warna apapun, kita gonta-ganti dengan betina warna apapun, ada lampiknya, ada selapnya, ada telampiknya, bebas. Dari warna yang terang sampai warna yang gelap, bebas. Dia tetap keket bang, nggak pengaruh bang. Tapi tolong diperhatikan, dari beberapa jenis warna betina yang kita ganti atau gonta-ganti untuk si jantan tersebut, pasti ada beberapa kali si jantan tersebut tidak mengeluarkan karakternya sama sekali. Bahkan kalau saya bilang berubah karakternya. Entah itu saat dilatih, saat lomba, atau saat apapun lah, saat di lob dekat, entah itu lob dekat, lob jauh gitu loh. Pasti ada tingkahnya. Tetapi kalau merpati yang memang si jantannya udah cocok dengan si betina, itu sudah saya jamin karakternya pasti keluar. Makanya tim-tim besar itu mencari kecocokan jodoh untuk merpati jantan, apalagi bahan ataupun player, itu susah banget. Itu sih menurut pengalaman saya ya, nggak tahu juga kalau pengalaman di luar sana, karena saya udah sering banget, bahkan beberapa teman, beberapa kawan di lingkup main burung di lapangan juga kebanyakan kayak gitu loh. Yakin keket, yakin giringnya bagus, tapi karakternya nggak keluar. Loh, jadi gimana bang? Apa jadi jaminan juga karakter si merpati itu bakalan keluar kalau memang jodohnya
giringnya standar aja, itu juga enggak bang, itu enggak jadi jaminan. Justru kalau giring standar juga atau cuman notol atau netel cuman sekedar ngejar betina juga enggak terlalu keket gitu, itu juga jadi PR malah buat kita gitu loh. Intinya kalau saya bilang dari pertanyaan, fokus ke pertanyaan kawan kita ini ya, kita ngejodohin burung jantan itu wajib memang harus bisa keket, giring keket secara maksimal. Secara maksimal giring keketnya itu harus rajin kawin, duduk telur, perawatan segala macam harus. Tapi juga kita perhatikan saat kita latih si merpati tersebut, kira-kira keluar nggak sih karakter si merpati ini dengan jodoh yang ini? Keluar nggak sih karakter player yang kita pilih ini dengan jodoh warna yang terang, yang cerah, yang ada putihnya, telampit, ada lampitnya, ada selapnya, atau dia mau yang gelap gitu, pasti bakalan berubah. Kalau nggak percaya, coba gonta-ganti, tapi jangan terlalu cepat prosesnya, karena nanti biasanya stres yang parah itu malah lebih repot lagi, karena eksperimen pengen tahu tapi malah jadi PR dan rusak. Jadi hati-hati kalau pesen saya, nggak sembarangan bang. Jadi untuk di luar sana yang berpikir kalau memang sekiranya, oh bang, kalau menurut saya merpati jantan yang udah giring keket bagus sama betinanya, sama jodohnya, itu udah pasti keluar karakternya. Itu sih kalau menurut saya, ini pak, menurut kita masing-masing ya. Kalau saya sih masih belum setuju, bukan nggak setuju, belum setuju. Tetap kita fokus gimana caranya si jantan ini giring keket sama betina. Betina yang sekiranya yang dia mau, bukan yang kita mau. Biarkan dia jodoh sendiri, dia pilih sendiri, itu yang terbaik. Ingat, kalau kita maksa jodoh warna khusus si jantan, itu masih meragukan kalau saya bilang. Maka saya bilang, ngejodohin merpati jantan, diumbar, dikepar betina misalnya 5 ekor, 6 ekor, biarkan si jantan yang memilih. Sampai masuk kandang sendiri yang dia ajak, nanti si betina ikut masuk ke kandang sendiri. Nah itu baru benar pilihan dia, bukan pilihan kita sebagai owner. Dengan cara seperti itu, karakternya mudah-mudahan bisa keluar. Giring keketnya tetap bagus, karakternya bisa keluar dengan maksimal. Fokus ke betina juga lebih cepat. Beda dengan kita ngejodohin merpati secara paksa. Misalkan si jantan sudah kita masukin, kita gantung seminggu, terus kita cuman nyoba-nyoba warna untuk si betinanya, ah udahlah pakai ini aja. Sedangkan kita nggak tahu kan, beneran dia mau nggak sih warna yang kita kasih saat ini gitu loh. Itu yang kebanyakan jadi PR untuk para pemain merpati, apalagi yang masih baru-baru belajar ngejodohin burung gitu kan. Kadang yang nggak logis menurut saya pribadi ya, di luar sana masih ada yang bilang, biasanya ya sekedar curhat, oh bang, misalkan jodoh jantan kita coklat atau gambir kalau di sini istilah, misalkan kalau di pulau-pulau Jawa itu ngomongnya coklat gitu kan. Jodoh coklat itu biasanya coklat lagi bang, atau coklat lampit, coklat selap, coklat lampit, atau yang gelap bang sekalian ganti warnanya. Biasanya kalau jantan gambir itu jodohnya antara gambir dan warna yang gelap, misalnya kayak teritis atau hitam gitu. Itu menurut eksperimen di luaran sana. Itu dulu kalau menurut saya pernah ngikutin cara kayak gitu, itu dulu. Tapi setelah saya tahu itu nggak apa ya, kalau saya bilang nggak terlalu bagus untuk diikuti. Alangkah baiknya ngejodohin merpati yang benar itu bukan tebak-tebakan. Gunakan cara yang saya kasih tahu. Umbar merpati betina 5 ekor, 6 ekor atau lebih dengan warna yang berbeda, biarkan si jantan yang memilih. Kalau si jantan sudah milih merpati misalkan yang A, dia pasti bakalan bawa masuk si betina itu ke kandang dia. Karena itu yang sudah sering banget saya alami, saya perhatikan. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba. Jadi untuk kawan kita ini, kalau memang masih meragukan setelah nonton postingan kayak gini, curhatan kayak gini, semoga ada jalan keluar atau pemikiran-pemikiran yang lebih positif lagi. Ya nggak? Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.